Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita diberi kesempatan yang berbahagia untuk melakukan podcast bersama narasumber kita yang hebat. Sebelumnya Kak, perkenalkan, saya Puput Fitriliani, saya moderator yang akan memandu pada kegiatan hari ini. Dan ini adalah teman-teman saya dari kelompok 3 Angkatan 4 Latsar CPNS 2021. Tema dari podcast kali ini adalah kesiapsiagaan bela negara, yang tujuannya agar meningkatkan kesiapsiagaan bela negara kami, Kak. Seperti itu. Selamat bergabung, Kak Ziki. Sama-sama. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung mulai saja acaranya. Nanti akan ada teman-teman yang mengajukan pertanyaan. Kepada penanya pertama, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Arenta Yupita Kasari. Saya ingin bertanya Mas Ziki, apa arti bela negara untuk Mas Ziki dan apa manfaatnya untuk negara? Terima kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Di sini saya akan menjawab. Untuk bela negara itu bagi saya itu sangat bagus karena untuk menimbulkan jiwa nasionalisme, untuk menimbulkan jiwa cinta NKRI, dan bagi saya manfaatnya itu adalah untuk meningkatkan nasionalisme terhadap negara Republik Indonesia. Terima kasih Mas Jiki. Bisa dilanjut oleh pertanyaan yang berikutnya? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Silvi. Izin bertanya, Kak, kenapa kita harus melakukan bela negara? Dan sosialisasi apa sajakah yang sudah dilakukan pemerintah agar masyarakatnya itu paham apa itu bela negara? Terima kasih. Baik, ini saya akan menjawab apa sosialisasi pemerintah untuk bela negara. Yang pertama itu biasanya itu dari kampus-kampus ya, dari kampus-kampus dulu. Kenapa dari kampus-kampus dulu? Karena kan kita dari mahasiswa dulu. Kalau misal langsung ke masyarakat, takutnya itu nanti masyarakat itu berpikiran bahwa negara kita ini akan adanya wajib militer. Tapi untuk di negara Indonesia ini tidak ada namanya wajib militer. Adanya itu adalah bela negara. Bela negara itu yaitu untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada negara kita atau Republik Indonesia. Begitu. Ya, terima kasih, Kak. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa disampaikan. Sebagai seorang TNI, apa peran khusus Kakak dalam menjalankan tugas sebagai Pas Pampres dalam mewujudkan kesiapsiagaan bela negara ini, Kak? Terima kasih, Kak. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab. Saya sebagai Pas Pampres, pasukan pahlawan presiden, yaitu saya menjaga presiden beserta keluarganya, menjaga wapres, wakil presiden Republik Indonesia beserta keluarganya, menjaga mantan-mantan presiden, mantan-mantan wakil presiden beserta keluarganya. Kita menjaga objek VIP dimanapun berada, dimanapun beliau bertugas, dimanapun beliau ini, kita akan menjaga karena itu adalah objek vital VIP dari negara Republik Indonesia. Begitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan keempat. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Puput. Untuk Kak Ziki izin bertanya. Seperti yang kita ketahui, kalau Hari Bela Negara itu kan jatuh di tanggal 19 Desember. Nah, kira-kira kegiatan penting apa sih yang biasanya dilakukan di Kementerian Pertahanan dalam rangka memperingati Hari Bela Negara tersebut? Terima kasih. Ya, dalam ini saya akan menjawab. Dalam untuk memperingati Hari Bela Negara biasanya akan diadakan upacara. Dan salah satunya sudah ditunjukkan sama Pak Prabowo, yaitu membentuk Komcat, Komando Cadangan Strategi. Nah, itu untuk para relawan yang ingin membela negara tetapi bisa masuk Komcat, namanya Komando Cadangan.
yaitu apabila negara dalam genting, mereka lah yang akan sukarelawan akan membela negara begitu. Dan di sini sudah diwujudkan sama Pak Prabowo, yaitu dalam pembentukan Komcat tahun-tahun ini. Begitu. Terima kasih atas jawabannya, Kak Siki. Ya, sama-sama. Dan berikutnya ada pertanyaan dari laki-laki satu-satunya di kelompok kita, Kak. Ada satu-satunya sekarang. Silakan. Laki-lakinya berdua sekarang, ada Mas Ziki nih. Iya. Oke Mas Ziki, aku mau nanya nih Mas ya. Nah, kenalin, saya Danang Mas. Oke, Ya, Pak. pertanyaannya sih Mas. Menurut Mas Ziki nih ya, bela negara itu sekarang gimana sih Mas di negara kita itu? Apakah udah berjalan dengan baik atau belum gitu? Lalu ada nggak pesan-pesannya gitu buat generasi-generasi kita lah, generasi-generasi muda itu apa sih yang harus mereka lakukan agar mereka itu bisa ngerti soal bela negara gitu loh Mas? Silakan Mas dijawab. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Sini saya akan jawab. Untuk bela negara untuk saat ini sangat bagus karena sudah adalah mungkin di setiap kampus itu ada namanya Menwa itu ya. Menwa itu udah bagus dan sekarang pun sudah mulai muncul adanya namanya Komcat. Komcat itu Komando Strategi Angkatan Cadangan dan itu direkrut secara sukarelawan mereka. Dan sukarelawan untuk masuk menjadi Komcat. Dan untuk pesan-pesan untuk warga atau masyarakat, marilah kita cintai negara kita, marilah kita timbulkan rasa nasionalisme kita terhadap negara Republik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan menjaga keutuhan NKRI. NKRI itu harga mati. Walaupun di luar sana banyak konflik, banyak ini, marilah kita bersama-sama bersama masyarakat, bersama ini kita timbulkan rasa cinta nasionalisme terhadap negara kesatuan kita Republik Indonesia. Para pejuang, para penjajah, para pejuang yang mengusir penjajah itu di mana beratnya, dan sekarang kita generasi penerus tinggal hanya menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Marilah kita timbulkan rasa nasionalisme terhadap negara kita tercinta Republik Indonesia. Demikian. Oke. Makasih Mas Ziki jawabannya sangat bagus ya pesan-pesannya. Jadi kalau yang saya tangkap itu pesan-pesan yang tadi itu bela negara itu nggak harus angkat senjata berarti Mas ya. Cukup cinta, cukup nasionalisme berarti udah masuk bela negara Mas ya. Oke, berarti sekarang lebih mudah berarti Mas ya bela negara ya dibandingin dulu. Betul, daripada dulu kita mengangkat bambu runcing, kita mengangkat ini, sekarang kita tinggal mempertahankan. Walaupun di luar sana, walaupun di Papua, di ini banyak konflik ini, mungkin mereka belum sadar betapa susahnya para pejuang kita untuk mengusir para penjajah, para ini kita sekarang tinggal duduk, tinggal menikmati, tinggal kita rasa cinta nasionalisme kita terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak terjadi pecah belah. Oke Mas Ziki, terima kasih Mas untuk jawabannya. Ya, Pak, Kembali ke sama-sama. moderator. Wah, jawabannya sangat luar biasa ya dari Mas Diki. Jadi menambah wawasan dan menginspirasi kita semua ya selaku pengabdi negara. Dan kami juga jadi belajar dari Mas Diki bahwa bela negara itu bisa dilakukan oleh siapapun ya. Dengan mencintai negara ini juga termasuk dari aksi bela negara itu sendiri. Dan kesimpulan dari podcast kali ini bahwa bela negara itu salah satunya adalah wujud dari cinta tanah air dan dapat meningkatkan nasionalisme kita ya Kak terhadap tanah air ini untuk menjaga kedaulatan negara agar tetap aman dan tentram. Iya, betul sekali. Jadi pada intinya kita cinta tanah air kita tidak perlu dengan angkat senjata. Kita cinta tanah air aja kita sudah ikut menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia karena sudah ada sebelumnya Bhinneka Tunggal Ika sama kita pasti bisa kalau berjaya kita pasti ini. Oke baik, terima kasih Mas Diki untuk bincang-bincangnya kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nanti kita tutup acaranya kalau saya bilang ASN, kita bilang bangga melayani bangsa. Oke? ASN. Bangga melayani bangsa. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.